sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini dengan saya Venenta Tsugali atau bisa dipanggil Vivi, dan dua rekan teman saya ada Mailani Nur Hasana atau bisa dipanggil Mai, dan ada Junaidi atau bisa dipanggil Junet. Nah, sebelum kita lanjut ke wawancaranya, mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu kakak siapa dan sebagai apa? Saya Abi Raffi Pratama. Terus posisi saya di sini owner. Oke, jadi mungkin pertanyaan pertama mungkin bisa kakak ceritain dulu awal mula berdirinya Tanpa Nama Cafe ini gimana? Berdirinya Tanpa Nama Cafe itu sebenarnya akibat COVID. Jadi saya itu lulus kuliah COVID, terus sempat kerja di BUMN kurang lebih hampir 1 tahun, terus kabur. Terus mikir ini mau usaha apa nih yang enak gitu. Kebetulan lingkungan saya nongkrong pun orang-orang yang suka kopi. Dari situ mereka ngasih insight, lalu nyoba industri kopi. Pada saat itu industri kopinya belum sebesar ini. Akibat COVID kan banyak yang kolaps ya, gitu, belum sebesar ini. Terus kebetulan teman-teman support buat ngebantuin ngedevelop R&D-nya, jadinya bentuklah coffee shop. Berarti berdirinya itu tahun sekitar 2020-an? 2023. Oh, 2023. Cuma tanpa namanya sendiri itu dari 2022 atau 2021 gitu lupa. Cuman basicnya dulu mainnya di food truck. Itu awalnya itu food truck. Terus awalnya sendiri sebenarnya tanpa nama itu bukan coffee shop, melainkan chicken rice bowl. Jadi berdirinya ngedevelop yang pertama kali itu saya itu chicken rice bowl. Kalau tahu Itlah yang chicken rice bowl yang di sini ayam, itu yang dia terkenal sama nas salted egg. Ngedevelopnya awalnya situ. Terus mikir ini temannya minum makanan ini apa ya, terus teman-teman yang ngasih insight untuk kopi, coba dia masuk kopi dari situ baru gitu. Terus kenapa akhirnya Tanpa Nama itu punya store itunya tuh baru berdiri 2023. Itu pernah mikir ini mau sampai kapan food truck gitu loh. Kalau terus saya harus food truck nggak sustain nih gitu loh. Bisa tempat apa yang oke, tapi nggak pengen di Galaxy karena sudah terlalu mainstream gitu loh. Kebetulan dulu tuh guru SMP ku dia yang nge-franchise-in Kopi Kenangan dan juara 2 saat itu tuh di situ. Terus dia bilang kamu kenapa nggak buka di Rawalumbu aja marketnya mirip kok kayak di Galaxy tapi tidak se-mainstream Galaxy karena terlalu padat ya. Coba cari, kebetulan cocoknya di sini. Terus apa sih alasan memilih bisnis kafe dan konsep yang mau dibangun di Tanpa Nama Cafe itu sebenarnya itu apa? Kenapa bisnisnya kopi? Karena lingkunganku mayoritas kopi shop. Kita penyuka kopi. Jadi buat ngebentuk karakter kopi yang aku pengen nggak terlalu susah. Kasarnya punya mentor lah. Gitu. Makanya mainnya kopi shop. Terus kalau untuk konsepnya sendiri buat Tanpa Nama Cafe ini tuh? Sebenarnya konsep secara garis besarnya tuh saya pribadi pun tidak begitu suka coffee shop yang terlalu bising. Dalam artian tidak menyukai coffee shop yang ada hostnya. Dan kiblatnya saya itu, buat saya coffee shop itu adalah kiblatnya antara Jogja dan Bandung. Yang mana orang coffee shop itu ya buat ngobrol, buat sharing, buat kerjaan tugas gitu. Nah itu yang saya tangkap dan saya pindahin ke sini. Jadi gimana caranya orang coffee shop itu ya buat kerja, buat meeting, entah itu buat ngobrol, bengong gitu, bukan entertainment. Oke. Kalau untuk target pasar utamanya dari Tanpa Nama Cafe ini tuh apa? Siapa? Targetnya tuh lebih kepada orang yang kerja sebenarnya. Karena ini sih insight dari customer loyal lah. Mereka bilang Tanpa Nama itu punya marketnya sendiri gitu loh. Karena kita tidak menggunakan entertainment yang mana biasanya coffee shop itu pakai lensa segala macam. Kita punya market sendiri, orang-orang yang lebih nyari tenang di luar dari market coffee shop sekarang yang lebih ramai. Berisik banget, nggak nyaman lah buat orang lebih nyari fokus. Gitu. Karena saya sendiri bukan orang yang suka begitu, dan melihat tempat coffee shop yang terlalu berisik itu menurut saya nggak nyaman karena mau ngobrol santai aja masa harus teriak. Gitu. Lalu kalau mau teriak, apa bedanya coffee shop ngebar? Masa ngobrol sebelah doang, ya apa gitu. Gitu. Kalau di Tanpa Nama Cafe ini tuh strategi promosi apa sih yang sering digunakan untuk menarik pelanggan? Strategi seperti apa? Kita lebih pendekatan persuasif dalam artian mendekati dia tuh ke arah customer. Jadi gimana caranya? Karena kita tahu bisnis F&B itu kan bisnis hospitality. Yang dijual itu adalah pelayanan. Saya pun selalu ngadain ke anak-anak, mau seenak apapun rasanya, kalau hospitality-nya 0, orang akan balik. Begitu juga sebaliknya, mau rasanya misalkan biasa aja, tapi dalam segi pelayanan oke banget. Itu yang orang cari. Makanya saya selalu ke customer, ke anak-anak, mau secapek apapun kalian, entah itu ada masalah internal kalian, jangan pernah dikeluarin ekspresifnya di tempat kerja. Karena customer itu adalah orang yang tidak mau tahu dulu bidang seperti apa.
buat mereka ketika lu sudah berhadapan dengan customer, sebisa mungkin lu profesionalitas, pasang muka kedua lu happy. Jadi kalau di belakang entah lagi ada masalah internal keluarga, utang mana-mana, lu ketemu customer ya lu happy. Iya. Sekarang ini apa sih yang sulit dihadapi tanpa nama kopi saat ini? Tantangan terbesar yang dihadapi? Kompetitor yang mana? Kompetitor pemain besar, dalam artian mereka yang investnya jor-joran. Sedangkan saya ini pribadi beda sama kompetitor yang punya investor. Jadi musuh terberatnya adalah coffee shop yang punya investornya gila-gilaan, mati pasti lama. Ya gimana caranya? Customernya itu adalah customer loyal. Ya udah Mas, nih menurut owner atau bisa disebut katanya sendiri kan yang bisa disebut owner ya. Bagaimana peluang tata nama kopi untuk berkembang depannya? Peluangnya ini dalam artian gimana nih? Yang kayak keinginan di masa depan nanti itu kayak gimana ke depannya tuh? Kalau ke depannya, kalau bicara tentang sebuah brandnya ya, bukan tempatnya ya, sebuah brandnya, pengennya adalah membuka satu lagi, tapi yang lebih mengikuti market. Dalam artian, tempat satu ini ya udah dia akan seperti ini, dengan apa sih bahasanya kalau terlalu ambisius, karena proyek ini adalah proyek ambisius. Pengennya tuh tanpa nama yang kedua itu lebih mengikuti apa marketnya seperti apa. Marketnya pengennya level sih, oke kita akan ikuti, tapi dengan tetap garis besar tanpa nama, cuman konsepnya akan lebih ngikutin kok. Itu aja mungkin pertanyaan dari kita. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Maaf kalau ganggu waktunya juga. Terima kasih Kak.